Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, selamat datang di podcast MTSN 1 Kota Malang. Sebagai media edukasi dan publikasi, kita pada kesempatan ini kehadiran salah satu narasumber kita, yaitu Ibu Profesor Dr. Hamidah Nuhayati Utami. Beliau adalah salah satu pengurus komite di MTSN 1 Kota Malang ini. Ya, selamat datang Ibu. Terima kasih Bu Leli. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya. Ya. Ibu, ini kan terkait dengan tanggal 22 Januari nanti kita akan kehadiran tamu besar gitu ya, Bapak Menteri Agama. Kedatangan menteri. Iya, betul. Ya, itu terkait dengan peresmian digitalisasi madrasah. Ya, berkaitan dengan hal ini Bu, kami akan menanyakan beberapa hal begitu. Nah, ini terkait dengan kira-kira bagaimana tanggapan Ibu ketika madrasah negeri di Kota Malang ini akan melaksanakan atau menggerakkan digitalisasi madrasah begitu. Baik, terima kasih Bu Leli. Saya merasa ya surprise ya, dan juga senang karena madrasah juga ingin mengembangkan kualitasnya, meningkatkan kualitasnya dengan melakukan proses digitalisasi, karena bagaimanapun sekarang ini hampir seluruh sendi kehidupan kita itu selalu tidak terlepas dari teknologi. Iya, benar sekali. Bahkan tidak hanya dari misalnya bisnis, pemerintahan, kemudian aktivitas-aktivitas masyarakat, dan termasuk juga lembaga pendidikan yang juga perlu untuk merespon perkembangan teknologi ini. Iya, Cuma ini kan sekali. untuk memudahkan ya, betul, memudahkan dan juga untuk ya supaya proses pembelajaran itu bisa efektif, bisa tercapai dan lebih berkualitas dan tentunya lebih efisien gitu ya. Karena dengan digitalisasi harapannya teknologi itu bisa membantu menjadi lebih murah. Gitu Oh iya, benar sekali. Ya. Ya, Ibu, ini nanti yang akan direncanakan gitu ya. Kira-kira untuk madrasah khususnya MTSN 1 Kota Malang sendiri, kira-kira dari sisi mana saja nanti digitalisasi madrasah itu akan dilakukan begitu? Menurut persepsi kami ya, karena kita sudah menyamakan persepsi untuk komite maupun madrasah akan bekerja sama. Untuk pelaksanaan madrasah digital ini menurut saya bertahap ya, bertahap. Akan tetapi mungkin hal-hal yang lebih urgent, lebih penting itu didulukan ya. Terutama adalah mungkin di sisi pembelajarannya. Di sisi pembelajarannya ini penting ya, karena tujuan utama madrasah itu kan betul sebagai lembaga pendidikan gitu ya, karena memang layanan kita utama adalah di pendidikan itu. Layanan utamanya adalah pendidikan atau pembelajaran. Dan ini terutama dipicu pada masa pandemi ya. Pandemi kita sudah mau tidak mau sudah praktek sekali. untuk menerapkan digital itu dengan sistem pembelajarannya ya. Jadi memang ada hikmah gitu ya dengan adanya pandemi itu, sehingga Bapak Ibu sudah mulai mempersiapkan di situ, sehingga nanti tinggal melanjutkan ketika proses digitalisasi madrasah ini dilakukan gitu. Jadi dari pembelajarannya sudah disiapkan untuk konten-kontennya, Ibu sudah guru ya sudah menyiapkan mulai tahun 2020 itu ya, bagaimana pembelajaran itu secara daring, dan ini nanti akan diinjeksikan, dimasukkan di dalam sistem pembelajaran di kelas, tetapi dengan menggunakan digital media pembelajarannya. Dan kita juga menyiapkan itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu mungkin di dalam sistem pelayanannya sistem pelayanannya itu juga perlu digital ya. Misalnya apakah itu perpustakaan, apakah itu nanti juga misalnya UKS-nya, bahkan juga mungkin yang dalam waktu dekat ini sudah dipersiapkan oleh sekolah, dan jika kita dukung itu adalah untuk kantin kantin itu supaya tadi memudahkan dan tidak merepotkan anak-anak untuk membawa uang gitu. Kita juga untuk cashless cashless itu, dan juga bahkan presensi kehadiran ini mungkin perlu ya untuk pemantauan, dan tidak perlu guru itu mengabsen. Orang tua juga mungkin bisa mengetahui apakah anaknya hadir ke sekolah atau tidak, tepat waktu atau tidak, pulang juga seperti itu. Mungkin itu ya yang utama ya, yang mungkin perlu
siapkan ya untuk digital, dan saya kira madrasah juga sudah mempersiapkan itu ya. Iya, sehingga ini insya Allah kan punya banyak manfaat ya Ibu ya. Tidak hanya untuk siswa begitu, untuk Bapak Ibu guru maupun juga untuk orang tua yang akan juga merasakan manfaat dari adanya digitalisasi madrasah. Ya, Ibu, kira-kira bagaimana nanti support dari komite gitu terkait dengan persiapan digitalisasi madrasah ini nanti? Ya, begini ya, karena kalau komite itu kan mendukung ya, terutama lebih mengarah pada bagaimana persiapan sarana prasarana, dan juga untuk menunjang madrasah digital ini, misalnya untuk di kelas itu apa alat-alat yang diperlukan, kemudian untuk di pelayanan lain, dan kita mendukung terutama juga tidak hanya sarana dan prasarana ya, kita benar sekali. Sudah mendiskusikan itu termasuk SDM juga persiapan untuk menyiapkan segala sesuatunya, pembelajaran nanti media-media apa yang akan ditampilkan dan sebagainya. Kesiapan SDM itu ada dua ya menurut saya. Yang utama itu guru guru benar itu sekali. Guru itu nanti bagaimana menyiapkan konten-konten dan untuk karena fasilitator ya guru fasilitator. Jadi guru belajar terus dan kita komite mendukung ya bagaimana pengembangan SDM guru. Yang kedua adalah ini tenaga pendidikan ya, tenaga kependidikan itu bagaimana pelayanan dengan menggunakan, bahkan ibu-ibu kantin pun juga sudah menyiapkan untuk bagaimana melayani anak-anak itu untuk menggunakan cashless ya. Iya, benar sekali. Berarti semua pihak ya Bapak Ibu. Ibu ya di sini mulai dari siswa begitu, terus kemudian tenaga kependidikan maupun dari pegawai yang lain yang berkaitan, semuanya menyiapkan untuk dalam rangka digitalisasi madrasah, termasuk juga dengan orang tua gitu tentunya. Nah begini ya, memang kalau dari sisi orang tua ya, karena mungkin nanti kita dengan digitalisasi itu kita membutuhkan alat bantu ya. Dan saya kira murid-murid MTSN itu sudah menggunakan dan familiar itu sejak masa pandemi dengan menggunakan misalnya laptop. Ya, laptop itu termasuk sarana belajar yang kita butuhkan. Kira untuk itu orang tua sudah siap ya, baik itu untuk kelas 8, 9 atau mungkin nanti untuk murid 7. Baru ya, kelas 7 itu yang juga udah mempersiapkan itu. Dan untuk ini laptop ini kan untuk bagaimana transfer materi, transfer apa yang dilakukan oleh guru terhadap murid, terhadap siswa yang nanti akan menggunakan itu. Kemudian juga mungkin kami ya bekerja sama dengan madrasah ya, komite. Saya juga ini sosialisasi ya Bu ya, sosialisasi. Karena pentingnya madrasah digital, kita juga mengajak masyarakat ya untuk yang mungkin memiliki motivasi yang bagus untuk turut mengembangkan madrasah ya. Madrasah ini kan tidak hanya dunia tapi juga akhirat ya, dunia akhirat. Investasi dunia akhirat gitu ya. Ini juga ada generasi kita berikutnya yang harus kita perhatikan begitu karena kurikulum madrasah itu agama ya, kurikulum reguler yang umum juga yang agama, sehingga mungkin dari masyarakat yang ingin juga berkontribusi ya, mendukung ini, kita siap menerima dengan tangan terbuka, support ya, baik moral maupun material terhadap pengembangan madrasah digital ya, masyarakat, stakeholder, pemerintah, swasta, perusahaan, monggo kita membuka ya, barangkali ingin infak atau ingin berkontribusi terhadap madrasah, terutama untuk pengembangan madrasah digital. Iya, benar sekali. Ya. Nah, Ibu, kira-kira harapan Ibu sebagai pengurus komite di sini maupun sebagai masyarakat secara umum terkait dengan pelaksanaan digitalisasi madrasah ini kira-kira bagaimana? Ya. Kalau sebagai pengurus komite, saya berharap bahwasanya program ini bisa berkelanjutan ya, sustainable, berkelanjutan nanti dan berkembang secara bertahap, karena tidak bisa langsung dengan idealisme yang tinggi ya langsung bagus gitu ya, tapi mungkin nanti bertahap berproses gitu ya, sambil menyesuaikan segala sesuatunya begitu ya. Dan itu saya berharap bahwasanya itu akan berlanjut terus dan semakin lebih bagus peningkatan kualitasnya. Benar sekali. Kemudian kalau secara pribadi saya semangat ya untuk bisa membantu
bagaimana mendampingi madrasah untuk mewujudkan harapannya untuk mengembangkan terutama untuk madrasah digital ya. Dan juga mungkin saya pribadi juga nanti mungkin akan secara aktif ya untuk ya bagaimana mencari support ya untuk itu benar, gitu ya, untuk bisa mendukung tercapainya madrasah digital. Ya, memang harus ada semangat maju gitu ya Ibu ya, benar ya. Bersama-sama dari semua pihak ya bersama-sama begitu untuk mewujudkan digitalisasi madrasah ini ya benar. Karena sukses nggak bisa sendirian Ibu, memang sukses itu harus bersama-sama. Iya. Iya. Kira-kira harapan dan motivasi yang mungkin bisa Ibu berikan begitu kepada guru, tenaga kependidikan, kepada peserta didik termasuk kepada orang tua dan masyarakat secara umum, kira-kira seperti apa sehingga biar terwujud betul-betul madrasah digital ini sehingga bisa maksimal di dalam pelaksanaannya. Kira-kira motivasinya itu. Pertama saya mungkin pada guru ya. Guru, bahwasanya guru itu harus berkembang terus ya, berkembang mengembangkan dirinya, yang dimana itu secara internal dari ada niatan, ada keinginan, harapan dan semangat dari guru ya, itu untuk terus mengembangkan dirinya untuk bisa memberikan yang terbaik di dalam proses pembelajaran dan dengan menggunakan teknologi ya. Itu harus banyak belajar ya. Kemudian untuk guru itu juga harus disupport juga oleh support dari komite, dari sekolah, dari pemerintah ya, karena bagaimanapun guru ini dengan segala energinya untuk mengajar, kemudian juga harus punya energi untuk mengembangkan dirinya, semua itu, sehingga nanti bersama-sama nanti bisa mengembangkan murid menjadi yang lebih baik dan juga dengan menggunakan teknologi ini. Seperti satu ungkapan gitu Ibu ya, didiklah anak sesuai dengan zamannya begitu ya. Karena harus adaptasi, harus melakukan perubahan-perubahan dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada begitu. Kemudian yang kedua, madrasah dalam hal ini adalah yang pengelola ya, madrasah, apakah itu kepala sekolah dan juga unsur pengelola, termasuk di sini adalah komite ya, juga ini, dan juga pemerintah dari Kemenak juga semangat terus membangun madrasah ini dan mensosialisasikan pentingnya adalah madrasah ini untuk menerapkan madrasah digital. Kemudian orang tua itu sangat juga, dukungan orang tua sangat kita butuhkan ya, untuk mengkondisikan anak-anak, karena penggunaan teknologi harus kita awasi juga, baik itu di sekolah maupun di rumah ya. Benar sekali. Jadi memang dengan adanya digitalisasi ini memang pendampingan juga Ibu pendampingan begitu, bagaimana kemudian anak-anak ini betul-betul bisa memaksimalkan alat yang digunakan begitu, sehingga untuk hal-hal yang baik, yang positif begitu. Orang tua ini terus semangat ya mendampingi anak-anak ya, yang mengimplementasikan madrasah digital ini gitu. Dan juga masyarakat ya, masyarakat yang mungkin bisa memberikan kontribusi ya untuk pengembangan madrasah digital gitu. Iya, benar sekali ya. Terima kasih sekali Sama-sama. Ibu Profesor Dr. Hamidah Nayati Utami. Terima kasih waktunya. Sama-sama, terima kasih. Mohon doanya gitu ya, mohon doanya mudah-mudahan wujud dari gerak untuk digitalisasi madrasah ini bisa kita wujudkan dengan baik begitu, sesuai dengan harapan kita semuanya. Amin, saling mendoakan ya, kita sama-sama supaya berhasil gitu. Amin ya rabbal alamin. Ya, pemirsa, demikian wawancara saya dengan Ibu Profesor Dr. Hamidah Nayati Utami pada kesempatan kali ini. Ya, saya selaku pembawa acara pada kesempatan ini mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah wa biridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.